Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa hadirin, hari ini kita akan menyampaikan satu cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan bahwa ada sebagian orang-orang yang termasuk dari sahabat Nabi datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan begini, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mereka enak pergi dapat pahala banyak, mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu Rasulullah SAW menjawab kegelisahan sahabat-sahabatnya yang miskin ini. Beliau memberikan solusi yang memudahkan bagi sahabatnya untuk bersedekah. Beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah, kata Rasulullah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap bacaan takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap pembacaan tahlil baca la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan kebaikan juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Rasulullah. Dan di dalam buduk kalian, di dalam hubungan suami istri kalian itu terdapat sedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa lahu ajrun? Ya Rasulullah, masa kita itu melampiaskan syahwatnya lalu dia dapat pahala? Lalu Kanjeng Nabi menjawab dengan sangat diplomatis sekali, apakah seandainya salah satu dari kalian melampiaskan syahwatnya tidak pada tempatnya lalu dia dapat dosa? Oh iya ya Rasulullah. Ini ada beberapa hal, para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, Rasulullah SAW itu orangnya begitu sangat kasih sayang, khususnya kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini datang kepada Kanjeng Nabi mengeluhkan apa yang terjadi kepada mereka, bahwa mereka ini kalah pahalanya dengan orang-orang kaya, karena mereka berpikir orang kaya sholat, orang puasa sholat, mereka juga sholat, mereka juga puasa, tapi orang kaya mempunyai kelebihan harta sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Inilah yang membuat orang-orang fakir waktu itu menjadi agak risau gitu, kalah dalam musabaqah fil khair, dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kanjeng Nabi orang yang begitu kasih sayang dengan para sahabat, sehingga beliau memberikan solusi yang memudahkan kepada sahabatnya yang miskin-miskin ini untuk bersedekah. Beliau mengatakan, tidakkah Allah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian gunakan untuk sedekah? Ternyata sedekah di sini Kanjeng Nabi mengatakan bahwa inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih itu sedekah, bacaan takbir itu sedekah, bacaan tahmid alhamdulillah sedekah, bacaan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Jadi sedekah tidak harus menggunakan harta, sedekah bisa menggunakan bacaan wirid, bacaan aurat, ataupun segala kebaikan. Di sini Kanjeng Nabi menyebutkan ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, bahkan memerintahkan kebaikan itu sedekah, melarang kemungkaran itu juga sedekah. Jadi sedekah ini
cakupannya luas, tidak hanya melakukan donasi uang saja, tapi seluruh praktek kebaikan. Baca Quran juga sedekah. Bahkan dalam hadis lain Kanjeng Nabi bersabda, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Yang lebih mencengangkan di sini ini adalah Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan ini membuat sahabat itu agak terheran-heran. Kanjeng Nabi mengatakan kalian mengumpuli istri kalian ini sedekah, kata Kanjeng Nabi. Sehingga sahabat heran, ya Rasulullah, masa kita melampiaskan syahwat kok kita dapat pahala, kata sahabat nih. Kanjeng Nabi jawab dengan sangat bagus sekali jawabannya, mengajak sahabatnya untuk berpikir, tidakkah seandainya salah satu dari kalian meletakkan syahwatnya tidak pada tempatnya, salah satu kalian akan dapat dosa, kata Kanjeng Nabi. Sahabat jawab, iya ya Rasulullah. Ya begitulah, kata Kanjeng Nabi. Kalau diletakkan di tempat yang halal ini dapat pahala, kalau diletakkan di tempat yang haram akan mendapatkan dosa. Apa tempat yang haram? Yaitu berzina. Apa tempat yang halal? Berhubungan suami istri. Jadi para pemirsa, sedekah tidak harus menggunakan uang, sedekah tidak harus menggunakan harta, makanan, benda. Sedekah bisa dengan menggunakan segala kebaikan. Mengajar itu juga sedekah, mendidik itu sedekah, mengarahkan orang lain sedekah, mauidhah hasanah itu juga sedekah. Kita setiap hari baca tasbih setelah sholat, baca tahlil setelah sholat, itu semuanya juga disebut sedekah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.